HMP, hibah air minum pedesaan, itu untuk penambahan water meter. Di sini pakai water meter nggak? Oke. Pakai. Bagi pelanggan atau calon pelanggan yang mungkin butuh water meter silakan. Tetapi ini ketentuannya berlaku. Penerima manfaatnya itu bagi teman-teman atau warga MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, atau miskin, RTM, rumah tangga miskin, ya, atau rumah tangga miskin. Itu nanti kan ada, biasanya ada skana gitu, di sana ada skana. Ada, ya. Itu nanti akan berhak untuk menerima HMP. Terus program yang kedua yang sudah diambil namanya HID Mama, hibah insentif desa menuju air minum aman. Ya, jangan tambah muda, mama saja. Mama muda, ya? Nanti mama muda nanti. Nah, filosofinya dulu sudah saya sampaikan di tahun 2016 bahwa Pamsimas ini bukan program yang hanya 1 tahun saja, bukan bantuan-bantuan seperti yang lainnya, bukan. Tapi Pamsimas ini berkelanjutan, sampai desa itu 100%. Makanya Bapak sudah masuk di desa Pamsimas itu sudah punya tiket untuk bisa mengakses program-program yang lain, bahkan program-program di luar Pamsimas. Ada pisau, ada sanimas, ada sandes, ada yang lainnya lah, banyak sekali. Semua program-program yang ada di Kementerian PU, ya, PUPR, itu harus melalui tiket tadi, harus melalui desa Pamsimas, statusnya desa Pamsimas. Makanya kan dapat HID dulu. Nah, HID ini kita berharap bisa membuat desa Mundo ini 100% terhadap akses air minum. Harapan saya itu, karena dengan adanya akses 100% itu bisa mengambil nanti program yang namanya tadi HID Mama itu. 100% ini tidak harus dari Pamsimas, karena nggak mampu dana dari Pamsimas untuk meng-100-kan desa, karena hanya sedikit yang kecil. Nah, apalagi kalau luas daerahnya besar, ya sangat berat kan untuk 100%. Nah, ini harapan kita ke depan seperti itu. Nah, selain 100%, ini akan dihitung juga, akan dinilai juga terkait kelembagaannya. Itu di Mundo itu sudah ada belum yang ngurusi Pamsimas setelah membangun? Kalau pas membangun pasti ada panitianya, KKM-nya ada, yang belanja ada, satlaknya ada. Tapi setelah itu bagaimana? Diurus enggak airnya? Dirawat enggak? Merawatnya bagaimana? Apakah ada iuran atau tidak ada iuran? Kalau ada iuran, berapa iurannya? Cukup enggak untuk BOP-nya? Kalau ada BOP-nya, cukup enggak untuk pengembalian aset awal, modal awal, atau recovery? Itu menjadi penilaian Pak di sana. Nah, kemudian ada lagi potensi-potensi di desa itu ada enggak untuk sumber air bakunya? Kalau mau dikembangkan, yang diambil ini cukup enggak nih idle capacity-nya? Kalau
untuk orang 6 orang, 6.000 orang sudah diambil 4.000, berarti tinggal 2.000. Nah ini padahal yang diajukan lebih dari 2.000. Nah, itu dilihat juga itu kapasitinya. Nah cukup berarti. Nah, ada nggak potensi yang lainnya? Ya, ini untuk kedepannya seperti itu. Di KKM KP Spam itu monggo serah. KP Spam itu bisa saja bergabung dengan BUMDes, bisa. Di dalam bergabung dengan BUMDes ini ada beberapa macam kriterianya. Ada yang bergabung langsung sebagai unit usahanya BUMDes. Ada yang bergabung kerjasama, ada juga itu. Tetapi apakah tidak bergabung? Boleh Pak, tidak bergabung tidak apa-apa. Yang penting sarananya tetap terjaga, tetap berjalan. KP Spam, ini KP Spam tidak bergabung dengan BUMDes, tidak apa salah. Bergabung monggo, nggak bergabung juga sih silakan. Pemutaran nggak bergabung, saldonya macet. Nggak gabung juga ada kendala, juga ada. Bergabung bagus, ada nggak bagus, ada juga. Itu kembali kepada lembaga di sini. Monggo silakan, itu juga akan dinilai Pak. Nah, terus terhadap pelayanan bagaimana, 100% atau belum? Karena kalau untuk ikut bisa masuk dalam ID Mama itu harus 100%. Gimana itu? Nanti akan dilihat di data kami, ya. Namanya MIS atau SIM, IMIS boleh. Sistem Informasi Manajemen. Jadi PAMSnya ada aplikasinya. Ketahuan nanti Banjar A, Banjar B, Banjar C. Penduduknya berapa, RW-nya berapa, yang sudah berapa, dari PAMSnya berapa, yang di luar PAMSnya berapa, kelompok berapa, individu berapa. Sudah ada semua. Termasuk sanitasinya, jamban sehatnya, jamban semi permanennya sudah muncul. Masih ada yang buang air besar, muncul semua itu data itu di sini. Oke. Ada semua lengkap. Nah itu akan dinilai. Makanya teman-teman itu sebenarnya ada kewajiban setiap 3 bulan minimal 3 bulan itu harus datang ke desa. Tapi seharusnya nggak seperti itu, harusnya ya minimal 1 bulan sekali. Bisa gimana Pak? Mengklarifikasi, mengupdate, membina, menguatkan kelembagaannya. Iya, kan kelembagaannya. Terus siap-siap jalan, saldonya bagaimana? Ya, saldonya dia berapa? Inilah yang di depan itu. Oke. Saya masih berharap Desa Munduk ini guys, ke arah sana. Baik buruknya tergantung bapak-bapak semua. Kalau dibuat baik ya bisa jadi baik. Ada yang jelek menjadi jelek juga bisa. Tapi dari Desa Pamsmas Cibuleleng ini jujur itu nggak ada 10% Pak yang jelek. Nah ini kita diskusi saja. Saya pengen kelembagaan ini mau dibawa kemana, Pamsmas ini mau dibawa kemana. Wong ada untungnya di bapak-bapak semua, ada ruginya bukan di kami, kan gitu. Gitu. Pak Jun jelas sudah punya saldo besar, hampir 4 miliar ke BUMDesnya. Tetap pengajuan ke Pamsmas kita selesaikan 1 dusun di sana yang belum terakses, sekarang sudah terakses. Minimal berarti sudah ada tambahan sana saldo. Hubungan Cina maju lagi sekarang Mama. Pontieng 1 tahun minimal 100 juta. Terus Tamblang, Bile, Bengkale, ya. Yang barat Sumber Kime, terus Pengulon, Pemuteran, ya. Itu jalan semua.
desa Pejarangan mangkrak Pak. Tapi saya sudah siap, resikonya paling saya dikeluarkan, paling pola itu aja. Tapi kan di masyarakat saya berjuang terus. Sekarang sudah terselesaikan. Ya. Nah ini untuk ini kemarin kita nih kembali ke bapak semua. Yang pelaku semua ini, itu mau dibawa kemana nih? Saya pengen jujur pengen menguatkan kelembagaan di sini aja. Apakah mau dikelola secara mandiri itu lebih fokus, atau mau dikelola secara di BUMDes silakan juga, di desa silakan juga. Karena hari Senin saya sempat mendapat telepon dari Bu Endang. Bu Endang itu dari Jakarta, dari MNC, menanyakan desa-desa mana yang sekiranya perlu penguatan kelembagaan. Tapi kemarin yang diambil contoh itu desa Panji, dia mengupload data di Google, di web itu memang membuat best practice, dan ini akan disengarai oleh MNC di Bali, akan diangkat desa Panji untuk best practice. Nah ini Pak ya, terkait dengan monaf saya itu aja. Saya berharap desa Pasca ini bisa seperti desa-desa yang lain yang anggaran 2017. Saya tahu Bapak Komandan sering nginep di kantor saya malam subuh, nginep di rumah saya.